Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan begitu banyak Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yang dimanifestasikan. Salah satu di antaranya adalah Al-Ghaffar, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Manifestasi Allah Al-Ghaffar diwujudkan di bulan Ramadan ini dengan Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan ampunan, yaitu bulan maghfirah. Pemirsa, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan spesial bagi kita umat Islam dimanapun berada. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan ampunan, kemudian Allah membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu neraka. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan, sehingga kita semakin mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, sementara keburukan yang kita lakukan satu keburukan yang kita lakukan hanya ditulis dengan satu. Dan di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang lainnya yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian ia memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sementara itu, alangkah celakanya orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, namun ia tidak memanfaatkannya. Ia menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Ia tidak menggunakannya untuk beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan berlalu, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang membuat kita diampuni dosa-dosa kita begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah mendirikan atau menunaikan puasa di bulan Ramadan. Jika kita menunaikan puasa bulan Ramadan dengan baik, sesuai dengan tuntunan syariat, kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnah puasa, kita berusaha menjauhkan diri kita dari apa-apa saja yang membatalkan puasa, kita menjauhkan diri kita dari hal-hal atau sesuatu yang bisa membuat kesempurnaan puasa kita berkurang, maka insya Allah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Tiada lain yang kita harapkan selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang kita lakukan di bulan ini akan menjadi ampunan atau menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu
ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa yang mendirikan, yang menunaikan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Maka daripada itu, marilah kita memanfaatkan, memperbaiki puasa kita di bulan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga puasa kita ini menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita yang terdahulu. Di saat kita berpuasa, kita berusaha untuk meninggalkan apa saja yang bisa membatalkan atau hal-hal apa yang diharamkan oleh agama kita. Maka ini juga merupakan latihan bagi kita untuk setelah Ramadan. Artinya, setelah Ramadan telah selesai, kita selalu terbiasa untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena jangankan hal-hal yang haram, sesuatu yang halal saja kita bisa meninggalkannya, seperti makan dan minum di siang hari, berhubungan badan dengan suami istri, padahal di luar daripada waktu puasa, itu hal ini dibolehkan. Maka dengan latihan seperti ini, insya Allah setelah bulan Ramadan, mulai dari sekarang dan setelahnya, kita sudah terbiasa menjaga lisan kita, menjaga kedua mata kita, menjaga kedua tangan kita, dan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini menjadikan kita lebih suci, lebih bersih, karena dosa-dosa kita telah dihapus, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat puasa kita di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah melakukan salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan salat Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jadi, marilah kita mengisi malam-malam puasa kita dengan salat tarawih. Kita salat dengan baik, kita perbaiki kekhusyuan kita di dalam salat, kita perbaiki tumaknina kita, tidak tergesa-gesa dalam salat. Tidak ada yang kita cari dalam menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan salat malam, dengan tarawih, kecuali karena kita meyakini, kita melaksanakan dengan penuh keimanan, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa kita yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yang menyebabkan dosa kita diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi di dalam Lailatul Qadar ini, ketika kita mendapatkannya, maka kita berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar di dalam riwayat-riwayat yang lain itu mayoritas mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan, artinya malam 20 ke atas. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar Allah turunkan
di malam pertama atau malam kedua atau malam kelima atau malam apa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita bisa menghidupkannya, maka kita isi setiap malam kita dengan zikir, istighfar, memohon ampun kepada Allah, membaca Al-Quran, dan wirid-wirid yang lainnya. Agar menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengampun, masih memberikan kesempatan kita di bulan ini untuk meminta ampun, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai saat sekarang ini, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa-dosa Allah ampuni, asalkan hambanya benar-benar bertobat kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bertobat dengan sebaik-baiknya tobat. Kita tobat nasuha, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masih banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Intinya, segala yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini kita galakkan. Misalnya, banyak bersedekah, banyak membantu keluarga atau saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Kita melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya itu menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengisi bulan Ramadan ini dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita cari di dunia ini selain mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menggapai bulan ampunan ini dengan mengisi bulan Ramadan dengan penuh ibadah. Kita memperbaiki puasa kita, salat malam kita, salat tarawih kita. Kita berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kepada sesama. Kita memperbanyak istighfar kita memperbanyak zikir kita. Kemudian kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, akan tetapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat betapa banyak dosa-dosa kita, akan tetapi yang Allah ingin lihat dari diri kita adalah bagaimana kita bertobat kepadanya setelah melakukan maksiat. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak istighfar kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini, karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Apakah saat sekarang ini merupakan saat terakhir kita di dunia ini, ataukah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita,
kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Jadi sebelum kita menyesal di kemudian hari nanti, mulai dari sekarang kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semampu mungkin untuk menjauhkan diri kita dari apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semampu mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tiada lain yang kita cari di dunia ini selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mendatangkan ridha Allah, maka kerjakanlah. Dan apa saja yang mendatangkan murka Allah, maka tinggalkan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah Allah, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sebaik-baik hambanya dan menjadikan kita sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.